3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Sore. Indonesia Menyapa Sore bersama dengan saya Aska Ariska. Pendengar, bahasa Indonesia ini saat ini begitu kuat ya posisinya. Tidak hanya warga Indonesia saja yang belajar tentang bahasa Indonesia, tapi juga masyarakat luar negeri juga sudah cinta Indonesia. Bahkan mereka banyak yang akhirnya mempelajari bahasa Indonesia, mau menggunakan bahasa Indonesia, karena memang penggunaan bahasa Indonesia ini juga di seluruh dunia skupnya sudah lebih dari 50% penduduk di seluruh dunia yang juga mengenal bahasa Indonesia, begitu ya. Meskipun kalau untuk warga negara asing mempelajari bahasa Indonesia adalah sesuatu yang agak susah ya, sama seperti kita kalau kita menggunakan bahasa Inggris karena bukan bahasa ibu kita ya. Tapi nampaknya semangat mereka untuk bisa belajar bahasa Indonesia sangat luar biasa. Dan bahkan juga teman-teman diaspora kita yang ada di luar negeri juga banyak yang memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian juga mengajar kepada masyarakat di sana di luar negeri untuk bisa menduniakan bahasa Indonesia, untuk mereka bisa belajar bahasa Indonesia. Dan pendengar, sementara itu juga Indonesia ini punya potensi besar ya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang digunakan secara internasional. Hal ini karena sebagai negara dengan jumlah populasi keempat terbanyak di dunia, bukan tidak mungkin bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang dirajakan nantinya, begitu ya. Nah, kemudian untuk mengulasnya di sore hari ini, jurus menduniakan bahasa Indonesia, kami sudah bersama dengan Lucy Susantono, Presiden Indonesian Diaspora Network Philippines. Mbak Lucy, selamat sore. Selamat sore, Mbak Aska. Iya, ini menarik sekali ya, menduniakan bahasa Indonesia. Mbak Lucy ini sebagai Presiden Indonesian Diaspora Network di Filipina, Mbak Lucy ya? Sebagai Presiden IDN Philippines. Dan selain itu untuk IDN global, mungkin saya perlu jelaskan IDN itu adalah Indonesian Diaspora Network Global. Saya sebagai Sekjen, Sekretaris Jenderal untuk IDN global sampai tahun 2023. Oke, mantap. Begitu. Nah, tadi pertanyaannya mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional. Ini menarik sekali karena Indonesia kan kita tahu semua negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, terus tersebar diasporanya di mancanegara. Ini membawa potensi besar untuk menyebarkan bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan di tempat-tempat mereka berada. Dan mereka itu banyak. Nah, ini akan berkembang. Belum lagi Indonesia sebagai negara berkembang itu semua aktivitasnya meningkat. Apakah itu aktivitas perdagangan, aktivitas investasi yang mengundang investasi besar-besaran untuk terus berusaha bersama-sama di Indonesia, membangun bareng-bareng. Belum lagi kita menawarkan pariwisata yang nggak sedikit, nggak cuma Bali, kita tuh nawarin banyak banget. Dan itu potensi di Indonesia ya. Banyak banget, jadi nggak cuman satu negara biasanya kan punya ya artinya punya objek wisata andalan, view lah. Tapi kita punya banyak banget. Ini kemarin ada julukannya setiap 100 meter ada sesuatu di Indonesia. Jadi kita dijuluki negara dengan objek wisata terbanyak di dunia, itu juga amazing. Jadi itu sangat mengagumkan. Dan belum lagi nih kalau kita lihat perkembangan di sosial media, anak-anak muda Korea dan Australia belajar di kelas-kelas bahasa Indonesia, mereka antusias belajar itu. Kemudian setelah belajar mereka berkunjung ke Indonesia. Belum lagi ada juga berita-berita, ada news seliweran anak muda Malaysia kayaknya lebih senang bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu ya. Juga nggak cuma itu, di Arab itu udah fakta. Kalau kita ke Arab itu kan toko-toko langsung lihat muka kita langsung nawarin bahasa Indonesia. Karena sudah kelihatan kayaknya ya, oh ini orang Indonesia gitu ya, Malaysia. Kelihatan. Jangan-jangan orang Malaysia diajak ngomong bahasa Indonesia juga. Jadi ini berkembang banget dan pesat banget karena sebetulnya potensi kita sebagai negara berkembang itu sangat-sangat mengagumkan. Menurut aku potensi untuk bahasa Indonesia sebagai media bahasa perantara di dunia internasional itu potensinya besar banget.
Harus mulai. Memang udah harus dari diri sendiri dulu nih untuk kita bisa menduniakan bahasa Indonesia, Mbak Lucy ya. Harus, betul. Betul Tapi sekali. yang terpenting juga adalah bagaimana pemerintah pun juga ikut mendukung, memberikan wadah, mensupport dan sebagainya, memberikan akses sebagai mediator, fasilitator, bahkan juga motivator agar sama-sama gimana nantinya bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional yang nantinya akan menjadi primadona begitu loh bagi warga tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, Mbak Lucy. Betul banget, betul banget. Dan sebetulnya nih juga apa ya? Kalau bicara pemerintah kan pemerintah nggak cuma pemerintah pusat ya. Ya, Pemerintah betul. daerah kan punya kegiatan unik juga nih. Aku agak melenceng sedikit. Di bandara-bandara itu mulai pakai bahasa daerahnya masing-masing. Nah, Ya. itu sebenarnya sesuatu yang unik. Cuman kita tetap harus juga menjaga agar komposisi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kemudian baru dikenal oleh orang asing yang masuk ke Indonesia, itu baru berkenalan, jangan terlalu apa ya, diberi porsi yang cukup untuk belajar dengan baik, dengan cara yang mudah. Mungkin kita komposisinya mesti pas nih. Siap. Mbak Lucy, di sore hari ini kita pun juga undang pendengar ya Mbak Lucy ya. Nanti untuk pendengar kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Mbak Lucy di sore hari ini ya. Tentu. Silakan untuk Anda Tentu. pendengar bisa bergabung di 021 352 3172 386 2375 384 4545 386 6712. Saya melihat bahwa kita punya kantor KBRI itu juga menyediakan les-les bahasa Indonesia bagi penutur asing. Itu bagus banget. Untuk KBRI itu sudah untuk Filipina sudah ada ya di KBRI Oke. Manila. Itu yang Ya, dan mengajar berarti dari teman-teman yang memang diaspora, dia basicnya adalah dosen, guru atau gimana Mbak Lucy? ya, mereka udah certified lah yang oke. bisa mengajar itu. Dan juga untuk diaspora, untuk di level diaspora kami lebih ke level menggaungkan penyadaran bahwa bahasa Indonesia ini harus kita tingkatkan supaya kita bisa menaik kelaskan bahasa Ya. Indonesia menjadi bahasa internasional. Kesadaran itu penting. Kesadaran itu dulu yang harus kita mulai di level individu-individu diaspora, dan itu bisa dimulai kita baik dengan diri kita sendiri, dengan teman kita, maupun kita bekerja sama dengan konsultan-konsultan training khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia bagi penutur asing itu ada juga. Jadi kita kerjasama dengan teman-teman yang juga bergerak di bidang itu. Oke, saya setuju dengan kata-kata Mbak Lucy bahwa kalau kita sudah cinta dengan bahasa Indonesia, sudah cinta dengan bahasa sendiri, tentu nanti kita juga akhirnya akan punya motivasi, semangat untuk bagaimana nih bahasa Indonesia kita, bahasa ibu kita ini dilestarikan, kemudian dikembangkan, bahkan tadi ya diduniakan. Jadi semua orang di seluruh dunia akan tahu tentang bahasa Indonesia. Masing-masing kita adalah agen. Iya, baik. Kita mesti ingat deh satu hal. Apa Mbak Kita tuh Lucy? pernah janji nih, pemuda-pemuda ini pernah janji loh, satu nusa, satu bangsa, satu iya. bahasa. Ya kan? Sumpah Kita pernah Pemuda, janji. Jadi iya. sebetulnya keseharian kita, yuk laksanakan cintai bahasa Indonesia, walaupun kita still using English atau bahasa asing dimanapun tempat kita berada, nggak apa-apa, tapi jangan tinggalkan bahasa Indonesia dan tetap cintai bahasa Indonesia. Apalagi kalau yang punya anak-anak itu tetap konsisten Mengajar, diajarin lah pokoknya begitu ya Mbak Lucy ya. Jangan sampai hilang tuh bahasa Indonesia gitu. karena itu susah. Karena mau nggak mau anak-anak itu berada di lingkungan sekolah yang sehari-hari menggunakan bahasa asing. Mau nggak mau mereka akan terdegradasi pelan-pelan. Tapi kalau misalnya di rumah tetap pakai bahasa Indonesia, itu masih tetap terjaga. Itu aja sih. Oke, Saya ngalamin baik. sendiri. Siap. Susah untuk bikin itu nggak hilang, tapi kita harus coba. Oke, Mbak Lucy tahan dulu, jangan ditutup teleponnya. Kita akan simak yang satu Tentu. ini terlebih dahulu. Baik, Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Sore dan kita masih bersama dengan Mbak Lucy Susantono, Presiden Indonesian Diaspora Network Philippines. Mbak Lucy masih standby Mbak Lucy ya? Saya di sini. Oke, baik. Mbak Lucy, kemarin juga ada semacam webinar ya untuk temanya juga sama menduniakan bahasa Indonesia. Kenapa sih ini sering digelorakan begitu utamanya di Filipina, Mbak Lucy? Kita menganggap bahwa ini adalah satu aspek, satu sisi di mana kita bisa mulai sesuatu yang memang sebetulnya kita udah janji loh dari awal soal bahasa ini. Jadi memang kebetulan juga teman, ada rekan yang memang bergerak di bidang bahasa, sehingga hey, why not? Kita harus mulai karena ini kita harus gaungkan dan membangun kesadaran bersama. Itu adalah
sesuatu yang harus digarap. Nggak bisa, kesadaran bersama itu nggak bisa dibangun sendiri, nggak bisa take it for granted, nggak bisa tiba-tiba dapat, nggak bisa. Itu harus diupayakan, sehingga webinar ini menjadi sangat menarik ketika ada rekan yang memang di dunia yang sama mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kemudian kami sangat tertarik untuk berkolaborasi, dan peminatnya sangat baik, antusias banget untuk belajar dengan cara yang mudah. Bagaimana kalau kita bertemu dengan rekan asing atau siapapun di lingkungan kita yang orang asing dan berbahasa asing, cara yang mudah tuh seperti apa sih? Itu yang tips-tipsnya itu kayaknya kalau nggak dikasih tahu secara gampang itu bingung ngajarin, mulai dari mana ngajarin bahasa Indonesia. Kayak kita misalkan kita mau belajar bahasa Inggris gitu ya Mbak Lucy ya, kalau dari basicnya aja kita nggak paham, akan susah nanti mempelajarinya gitu ya. Caranya itu harus tepat sehingga ngajarinnya tuh langsung cepat buat penutur asing gitu sih. Ada trik dan tipsnya. Dengan itu kalau orang sudah ahli tentang bahasa, mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing, itu ada trik-triknya yang bisa digali di situ gitu sih. Mbak Lucy, kalau di Filipina itu gimana Mbak antusiasmenya untuk penutur asing? Tiap tahun itu ada lomba, jadi orang Philippines berbahasa Indonesia dan dilombakan, dan saya melihat itu sesuatu yang unik dan lucu juga. Jadi lomba semacam apa itu Mbak Lucy? Lomba pidato, lomba bercerita atau apa menggunakan bahasa Indonesia itu? Iya, jadi mereka bercerita dengan bahasa Indonesia, kemudian dilombakan. Mereka orang Philippines. Jadi mereka memperlihatkan kemampuan kecanggihannya sampai sejauh apa itu dilombakan, dan itu tahun lalu virtual sih. Jadi kita semua bisa melihat lomba kemampuan mereka. Jadi lucu dan unik-unik sekali. Yang pesertanya adalah warga negara Philippines. Nah, ketika Mbak Lucy melihat itu semua, apa sih yang mereka rasakan ketika mereka mempelajari bahasa Indonesia? Pernah nggak sih Mbak cerita langsung dengan Mbak Lucy begitu? Kebanyakan mereka senang karena akhirnya dengan belajar bahasa Indonesia mereka tertarik untuk pingin ke Jakarta, pingin ke Indonesia, pengen ke Bali mungkin ya, berwisata. Dan benar-benar, dan orang Philippines itu baru sadar kalau Indonesia tuh indah banget ya itu. Nah, makanya datang ke Indonesia sering-sering ya. Itu jadi harus dimulai dari titik manapun lah. Kita memulai dari titik bahasa, kita mulai mengundang dari turisme atau mungkin di sektor lain perdagangan dan investasi. Tapi bahasa Indonesia disisipkan di situ supaya menjadi pengantar yang lebih mudah dalam pergaulan. Oke, baik. Kalau dari teman-teman IDN di Filipina ini, Mbak Lucy, adakah program-program yang memang khusus dilakukan begitu ya untuk menduniakan bahasa Indonesia selain pelatihan-pelatihan kepada diaspora sendiri ataupun juga penutur asing? Ya, kalau boleh saya bicara soal lebih besar lagi, nggak cuma di IDN chapters Philippines, tapi juga di IDN global. Jadi bahasa itu kita di antara diaspora di seluruh dunia ini ada expert. Jadi ada yang di Meksiko, kami punya teman sebagai penulis dan ahli banget bahasa Indonesia, sehingga program-program untuk memberikan edukasi dalam bidang bahasa Indonesia itu kita sudah ada rencana untuk ditanggalkan gitu, dijadwalkan. Jadi memang ahli-ahlinya sudah kita punya gitu. Jadi kami nggak bisa memaksakan. Jadi diaspora itu ahlinya macam-macam. Ada yang memang di luar negeri itu bekerja, ada yang berdagang, ada yang bisnis, ada yang ikut suami. Tapi kita nggak bisa memaksakan bahwa semua itu harus interest dengan bahasa Indonesia. Enggak. Jadi yang bidang yang sebagai dosen yang tertarik dengan bahasa Indonesia, dia mengajarkan, dia punya planning bahwa ini ada program untuk diaspora seperti ini untuk di kemudian, dan itu sudah ada, jadi terprogram, dan kita nggak bisa memaksakan diri bahwa itu harus terprogram seperti semua orang itu interest dengan dunia bahasa. Enggak, dunia interestnya kan orang beda-beda. Jadi sesuai dengan minatnya masing-masing. Oke, siap. Mbak Lucy, ada yang bergabung dengan kita di sore hari ini. Kita terima dulu ya Mbak ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat sore. Selamat sore, Halo. Iya, Pak Udin. Pak Udin silakan. Ini ada Mbak Lucy Susantono, Presiden Indonesian Diaspora Network Philippines. Ya, Ibu Lucy, Diaspora Network Philippines. Iya. Siap, Pak. Silakan Pak Udin. Apakah orang luar negeri yang akan tinggal berdomisili di Indonesia itu pasti atau kemungkinan besar akan menguasai bahasa Indonesia? Apakah ada survei kayak gitu, Bu? Survei.
Oke, itu saja Pak Udin? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Udin ya. Selamat sore. Jadi kalau orang luar negeri tinggal di Indonesia, apakah mereka pasti menguasai bahasa Indonesia? Adakah survei seperti itu, Mbak Lucy? Kalau survei saya nggak tahu, terus terang nggak tahu soal itu Pak Udin, tapi lihat dari fakta bahwa orang-orang yang tinggal di Indonesia kebanyakan mereka mampu bahasa Indonesia. Ada yang sedikit tahun dengan yang tidak terlalu banyak itu sudah bisa berbahasa Indonesia. Ada yang tinggal di Indonesia lama kemudian kembali ke negaranya, kembali dalam hal ini kembali ke Philippines, itu bahasa Indonesia sama seperti bahasa keseharian. Jadi sama seperti mereka pakai bahasa Tagalog atau bahasa Inggris. Dan itu jadi bisa disimpulkan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang gampang untuk diaplikasikan, digunakan, itu gampang. Cuman kalau saya tanya ahlinya, bahasa Indonesia itu gampang nggak sih untuk orang asing? Orang-orang bilang enggak, bahasa Indonesia sulit. Saya setuju, bahasa Indonesia sulit kalau di kelas bahasa Indonesia nilai-nilai nggak pernah bagus. Jangan-jangan Mbak Lucy ini salah satunya nih. Karena kita orang Indonesia sendiri kadang masih kesulitan ya Mbak Lucy ya. Nah, itu jadi memang ini beda point of view, beda aspek cara sudut pandang. Jadi kalau bahasa Indonesia yang ada diterapkan di kurikulum resmi itu memang susah. Tapi sebetulnya bahasa Indonesia yang kita bisa ajarkan kepada penutur asing atau kepada pergaulan di antara pergaulan itu sebetulnya mudah, karena bahasa Indonesia itu tidak mengenal di past tense, present tense, future tense, itu nggak kenal. Jadi kita tinggal bilang besok atau kemarin, itu sudah beres. Jadi kita nggak perlu mikir pakai merubah quote-nya, merubah kata-kata. Tapi sebetulnya menurut saya, jadi ini ada dua cara pandang. Kalau untuk penutur asing, kita cukup menggunakan yang cara sederhana mengajarkan bahasa Indonesia, which is mudah, Pak Udin, mudah untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi pendapat ini akan ditolak sama guru bahasa Indonesia karena murid-muridnya nilainya nggak bagus-bagus. Karena kalau untuk bahasa sehari-hari sama yang diajarin di kelasnya pasti berbeda ya, Mbak Lucy ya. Itu berbeda jauh, sehingga kalau kita bicara bahasa Indonesia, ini versi yang mana dulu? Kalau ibu guru punya kurikulum, itu sulit. Kalau yang bahasa keseharian untuk penutur asing, jangan pakai yang sulit, kita permudah, mungkin gitu. Mbak Lucy terakhir pesannya untuk pendengar Pro 3 di sore hari ini, ataupun juga teman-teman yang sedang mendengarkan perbincangan kita, teman-teman diaspora, mungkin sore hari ini, silakan Mbak Lucy. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Aska atas kesempatannya. Jadi saya sih cuma ingin mengingatkan bahwa sebetulnya rasa kecintaan patriotisme kita terhadap tanah air itu besar banget. Kita sadari setelah kita keluar negeri, kalau kita 17-an di dalam negeri maupun di luar negeri, kita pasti kayak upacara gitu kan. Kita ke KBRI gitu kan, upacara. Semua pakai baju, ada merah putihnya gitu kan. Semangat banget. Terus belum lagi rumah dikasih bendera. Sementara di negara lain mungkin orang kalau ada Independence Day, liburan, tidur. Nah itu kita bisa lihat bahwa patriotisme kita sama orang di luar Indonesia mungkin berbeda. Kita lebih kuat, dan itu adalah hasil didikan Bapak Ibu kita. Oleh karena itu, saya ingin mengimbau kepada kaula muda, teman-teman, adik-adik, dan anak-anak, jangan kendor, tetap mencintai bahasa Indonesia. Didik juga kalau misalnya masih mempunyai anak untuk dididik, mencintai bahasa Indonesia dan didik dengan baik bahasa Indonesia. Boleh pintar bahasa asing, tapi tetap hormati bahasa dan Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Oke, baik. Begitu. Siap, Mbak Lucy, terima kasih sudah berbincang dengan Pro 3 sore hari ini, Mbak Lucy ya. Salam untuk teman-teman diaspora di Filipina ya, Mbak ya. Sukses selalu, Mbak. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Lucy Susantono, Presiden Indonesia Diaspora Network Philippines ya. Bahkan tadi juga disampaikan bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang memang saat ini sangat diminati oleh warga negara tidak hanya Indonesia tapi juga di luar negeri. Sebaran WNI di berbagai negara di belahan dunia pun juga akhirnya mendorong bahasa Indonesia untuk naik kelas dan semakin menjadi primadona di kancah internasional.